akhirnya setelah gue mengerjakan berjam-jam dan juga berlama-lama bermenit-menit, akhirnya gue jadi juga nyelesain ini apanya nih. 1 hour later. Oke, jadi ini gue udah buat openingnya. Ya lumayan oke sih ini. Ya mungkin sekarang kita waktunya ke kita mulai mengproject apa ya? Mulai kita ngedirect ininya apa? Kita ngedirect videonya. Nih gue masih ini nggak punya sih kayak yang cermin di depannya gitu. Ya oke, kita langsung aja. Jadi ini gue udah punya filenya. Jadi di sini tuh ada, di sini ada no dialog shoot. Nah, jadi ini gue ntar bakal shoot di depan TV ini dan dia ngebelakangin gue. Terus di yang keduanya itu dia ada apa ini? Nggak ada dialog, cuman kayak pakai voice over. Nah ini ntar ini sebenarnya ini. Oke, sebenarnya ya, kita di bagian storyboard ini tuh nggak ada yang terlaksana ya, semuanya yang gue omongin tadi yang pakai voice over yang dari samping sebenarnya nggak ada semua. Jadi storyboard itu merupakan gambaran aja buat gue kalau misalnya ntar bikin video tuh gue nggak bingung banget gitu. Jadi udah ada konsep, walaupun itu keluar dari konsep yang gue buat, tapi kan istilahnya gue udah punya pandangan konsep kayak gitu loh. Jadi sebenarnya yang kita omongin di storyboard ini nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali sama video yang gue buat gitu. Jadi ini jauh dari konsep yang udah gue buat di storyboard. Jadi nggak ada yang masuk semua sih sebenarnya. Lu kalau lihat video gue nih di sini nih, video All We Know projectnya nih, ini gue taruh di sini. Nah itu nggak ada yang masuk tuh di storyboard. Lu kalau lihat lagi nih storyboardnya nih ya, gue kasih gambarannya nih. Nah ini jadi ada storyboard nih kan. Nah lu lihat dah scene-nya tuh, hampir berapa scene itu tuh nggak ada tuh di video tuh. Nggak ada yang gue masukin, malah nggak ada yang gue buat kayaknya deh, konsepnya sesuai sama yang gue buat. Jadi ya udah, kalian ngikut trik-triknya aja. Paling gue bakal skip yang bagian ini aja sih, karena bagian storyboard menurut gue nggak penting banget. Tapi buat kalian yang pengen belajar konsep video, ini juga terbantu banget. Karena kalau misalnya lu buat video cuman pandangan lu di otak lu, itu yang ada lu pusing sendiri ntar pas buatnya tuh gimana, konsepnya bagaimana, lu mau arah videonya nanti mau kemana gitu. Jadi storyboard itu masih penting. Jangan kalian lupakan storyboard dalam setiap proyekan kalian ya. Oke. Ya, jadi semua udah gua siapin ya. Mana? Oke. Nah jadi semua udah gue siapin di sebelah gue nih. Nah ini gue ngerekam pakai HP. Jadi HP-nya itu, oh iya by the way, gue yang nanya gue ngerekam pakai HP apa. Jadi ini handphone sehari-hari gue ya. Jadi ini tuh Redmi Note 9 Pro dan udah pecah juga tuh. Nah mana ya? Nah bisa gue zoom tuh. Oke, tapi ini gue sukanya sama HP ini tuh karena dia punya fitur yang namanya S-Lock. S-Lock atau apa ya, gimana ya gue nyebutnya ya. Nah, sebentar, gue atur dulu. 3 hours later. Nah, jadi di sini itu gue bisa bikin video seolah-olah kayak S-Lock gitu. Nah, jadi di sini ada namanya di Pro. Dia ada mode lock. Nah, otomatis. Oke, nah jadi udah tadi kayaknya mungkin error. Nah jadi kalau kita mode lock ini dia otomatis ngelock di 4K ya. Bentar, ini terlalu terang. Nah dia jadi bakal ngelock di 4K resolusinya. Dan enaknya gua pakai lock ini, dia tuh benar-benar kayak pucat-pucat gitu warnanya. Cuman gak enaknya dia kayak noise-nya lumayan tinggi juga. Makanya gua kalau pakai mode lock itu selalu gua rendahin dan ya udah. Oke, mungkin kita bakal
pengsyutan yang pertama. Oke, jadi sebelum gua mulai shootnya, gua mau beresin mejanya dulu. Ya oke, agak mendingan. Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, yuk. Belum. Oke, Kak. Oke, itu shoot pertama udah beres. Oke, jadi shoot yang pertama udah beres. Sekarang gue mau shoot yang kedua ini. Gue mau susun, masih ngerekam. Nah, gue mau susun. Nah, jadi kan tadi gue lagi ngetik nih. Ini di Chainsmokers. Nah, ini gue mau kayak gue tuh lagi ngetik di shoot gitu, kayak gitu lah. Ntar dari sini kita nge-shoot ke situ, kayak gitu. Ya pokoknya ini proses-prosesnya kayak gini lah gitu. Oke, sudah direkam, kita ulang. Itu kita ketik ini sih hasil. Three, two, one, action. Oke, jadi udah walaupun sedikit rada absurd juga nih, tapi menurut gua oke sih ini. Jadi gua pasang, jadi ini tripod ada pengait nih, gua baru sadar, dan punya nih rumah ada tralis-tralisnya, dan gua pasang terus gua buka ininya, gua sampai dia neken jejak, sampai diginiin juga nggak goyang. Nah tuh. Dan ini handphone ntar gue taruh sini biar dia tuh ngarah langsung ke bawah. Nah gini ntar dia. Jadi seolah-olah tuh gue ntar tidur, terus gue loncat ke kasur. Jadi Oke. Jadi ini gua udah beres masang, dan ya bagus juga sih. Ini nge-shotnya pas sesuai sama yang gua mau. Nih gua juga pakai kursi kan biar ini. Sekarang gua langsung ini deh beresin bantalnya ya. Oke, jadi di video kali ini
gua di The Behind Project ini banyak banget trik-trik, istilahnya trik-trik mungkin khusus ya. Kayak gini nih, kayak di cermin gua nih. Nih gua mau coba bikin shoot kayak The Chainsmokers gitu kan, ceritanya lagi jalan gitu. Nah, oke kawan-kawan, maaf gue nggak buat video kayak time lapse gue buat kayak gininya nih. Jadi gue ini aja ya, gue spill aja ini. Jadi kita taruh nih gimana ya? Aduh, gue ribet lagi, udah injek aja lah. Nah, jadi ini gue pakai gesper. Nah, itu gesper. Nah, itu satu dan satu lagi di sini nih. Nah, di sini nih. Ini buat ngikat yang kaki ininya nih. Nih kaki ini buat menopang yang ini nih. Nah yang ini nih, nah tuh yang itu tuh. Nah ini nih. Jadi sebenarnya ini rada riskan juga ya kalau yang mau pakai HP kayak gua gini nih. HP gua nih, ini kan rada berat juga nih kan, Note 9 Pro. Nah terus gua pakai di sini kayak tadi kan cepet dia ngeseset gitu kan, keluar dari casing ininya. Nah jadi gua akalin pakai ini, pakai karet-karet tadi tuh kayak biar dia tuh lebih nekan gitu. Jadi seolah-olah ketika lu lagi lari, lagi ngambil scene lari, nah ini nggak bakal copot-copot kayak gitu. Ini kita bakal ke shoot selanjutnya karena ini gua udah capek banget nih. Semoga aja hasilnya bagus dan memuaskan ya. Udah di-upload juga sih hasilnya tadi, pasti bagus. Ini kan The Behind Project. Jadi di balik pembuatan video gua yang mungkin out of the box, di situ ada proses yang sangat sulit. Jadi nonton aja terus. Semoga kalian dapat ilmu tentang videografi dari gua atau mungkin ilmu yang lain ya, karena gua orangnya kontennya apa aja di YouTube gua kontenin. Cuman nggak semua gua kontenin juga gitu. Oke, kita lanjut aja ke shoot yang ke. Sebenarnya gue capek ini megangin ini, asli. Ya oke, karena gua ingin kalian juga tahu proses dalam pencopotan ini. Nah, jadi seperti ini. Sekarang gue mau shoot yang di atas ya. Jadi rencana gue mau buang HP ini, tapi bukan berarti gue buang karena apa ya, tapi gue tuh ngebuang emang ini udah rusak juga, bukan gue yang rusak jadi udah rusak. Gimana sih namanya, kita syuting itu pasti ada aja yang kayak totalitas, entah handphone dibanting kayak atau apa. Nah jadi rencana gue begini, balik badan, gue lempar ke belakang gitu. Kenapa gue lebih milih lempar ke belakang? Karena menurut gue lebih keren aja gitu lempar ke belakang daripada lempar ke depan. Terus gue naruh kamera tuh ke depan situ tuh. Gue naruh ke situ, ya ada nambah kerjaan, nambah ribet. Terus footage juga nggak seberapa dapatnya, mending nggak usah kan gitu kalau gua. Jadi kita ambil yang simpel aja. Kalau misalnya yang simpel ada, kenapa mesti yang susah gitu. Jadi
gitu aja sih kalau gua mah cara pengambilan teknik gua. Terus udah gitu kan gua juga sendiri kan di sini, bukan maksudnya tuh kayak gua tuh sendiri ngerjain ini semua karena menurut gua untuk saat ini bisa sendiri, ngapain mesti gua ada tim dulu gitu. Sebenarnya udah butuh banget sih gua, namanya tim tuh kayak ada minimal orang satu yang bisa gua ajak bikin video, karena kan kalau misalnya kita syuting gitu kan, kalau sendiri tuh kan kadang repot ya, apalagi kayak gua tadi tuh mau nge-shoot dari atas kasur, mesti dilihat dulu nih gua posisinya pas atau enggak. Kalau misalnya gua posisinya nggak pas kan ya yang ada gua bangun lagi kayak gitu ya, capeknya di situ doang sih. Tapi kalau misalnya lu seneng sama suatu hal yang mungkin lu hobi lu, kayak gua gini kan, gua seneng videografi ya, nggak ada capeknya jadinya, malah kayak seru, pengen nunggu gitu hasilnya pas editingnya gimana sih kayak gitu ya. Sekarang kita pakai ini. Kita sekarang pakai metode namanya slow motion, karena gini, slow motion itu kan istilahnya nggak semua kamera bisa slow motion kan ya, apalagi yang udah bisa merekam HD gitu 120 fps kan jarang HP kan, kebanyakan kayak ya mentah gitu ya, kurang ya. Di sini gua bakal ganti ke mode ini, namanya mode slow motion ya. Nah ini mode slow motion ini dia, nah dia itu ada resolusinya. Nah di sini ini ada 1080 sama 720. Kenapa gue pilih yang 1080? Karena gini loh. Pertama, kalau misalnya lu video 4K kayak gue tadi merekam slow motion yang 720 atau mungkin resolusi yang lebih rendah dari rekaman yang sebelumnya, mungkin bakal jomplang banget. Karena kalau misalnya lu ngerekam resolusinya jauh dari resolusi awal lu, pasti bakal gak enak dilihat, rada jomplang aja gitu. Kayak gue pilih yang 1080. Gue bakal nge-shoot entah gue lagi emosi atau apa, gue lagi lempar-lempar atau apa, pokoknya gue nge-shoot kayak gitu aja. Oke, silakan ditonton time lapse nya ya. Gue bikin time lapse ini, enggak gue bikin ya, mungkin yang sekiranya penting gue bakal gak time lapse. Oke, akhirnya kita beres juga di bagian syuting. Aduh, ini sumpah, ini bagian syuting tuh yang menurut gue tuh paling capek ya, karena bagian syuting ini kita tuh harus effort banget dalam pengambilan gambar. Karena kenapa? Kalau misalnya gambar lu gak bagus atau misalnya kurang, ya pasti shoot ulang kayak gitu. Ya gimana ya, mau capek tapi gimana, karena kan ini juga demi kebaikan kalian semua yang ingin belajar ngedit gitu kan. Di sini gua share aja. Sebenarnya ada shoot satu lagi yang ketinggalan ya, shoot yang gua depan jendela kayak gini nih. Nah, jadi itu shoot yang sempat gua masukin juga, sama yang shoot pohon bambu. Nah,
Itu sebenarnya itu tambahan ketika gue pas lagi ngedit itu kayak ada yang kurang di footage-nya, dan mumpung waktunya masih cukup dan belum gelap juga, ya udah akhirnya gua shoot jadi bagus deh, dapat. Mungkin di chapter selanjutnya kita bakal ke tahap editing, dan mungkin episode kali ini kita ke tahap shoot aja dulu, karena menurut gue ini waktunya juga udah banyak banget, ini durasinya juga udah panjang banget pasti, karena kan prosesnya paling rumit. Jadi ya kita ambil ilmunya aja gitu, ilmu trik-trik dalam pengambilan gambar kayak gitu. Buat kalian yang mungkin pengen coba bikin video tapi nggak punya tim dan pengen sendiri aja, bisa ngikutin cara gua. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Kita sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya pokoknya itulah.